menurut kamu apa sih makna kemerdekaan? Makna kemerdekaan. Merdeka itu ketika yang berbeda bisa menjadi satu. Berbeda menjadi satu. Karena Indonesia kan berasal dari suku yang berbeda, budaya yang berbeda-beda, dan kita jadi satu yaitu Indonesia. Dan itu merdeka. Berarti Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul. Menurut saya yaitu ya saling menghargai lah untuk sesama. Jadi walaupun kita berbeda, entah itu dari ras, agama, ya kan, sifat orang, tapi dengan adanya kita saling menghargai, kita bisa gitu. Makna kemerdekaan itu identik dengan kata bebas. Jadi menurut aku bebas dalam artian itu bebas yang masih dalam aturan. Jadi bukan artinya kita bebas terus nggak ada aturan, tapi bebas yang kita berhak untuk menyatakan pendapat kita berhak untuk mengapresiasikan apa yang kita pengenin, dan itu makanya ada yang lembaga-lembaga yang kayak DPR, MPR itu buat nampung aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Merdeka menurutku lebih ke bahagia ketika kita melakukan sesuatu apa yang kita mau, dan yaitu kita bebas melakukan apapun tanpa adanya kita ada beban atau apapun ya. Itu mungkin lebih ke merdeka ke pribadi. Tapi untuk merdeka negara sendiri mungkin lebih dari bebas dari kesenjangan sosial dan mungkin pemerataan ekonomi lah buat negara Indonesia gitu kalau untuk negara. Pahlawan yang paling berkesan buat kamu siapa sih, dan kenapa sih kamu memilih pahlawan itu? Saya suka banget sama Raden Ajeng Kartini karena beliau merupakan pelopor kebangkitan wanita pada saat itu. Jadi ikut-ikutan wanita ya? Jadi Pahlawan yang paling berkesan Soekarno. kenapa? Ya menurut saya itu kalau Soekarno orangnya ya berkarisma ya. Dari kalau saya ngelihat dari sosok beliau itu, dengan kepintarannya dia itu bisa menguasai bahasa dengan baik itu. Terus juga beliau sangat berpengaruh lah untuk kemerdekaan Indonesia. Itu aja sih. Pahlawan yang berkesan buat aku itu Raden Ajeng Kartini. Kenapa? Karena itu sosok cewek yang benar-benar menginspirasi, dan itu dan aku juga salah satunya nonton film Kartini kan, dan di sana digambarin jelas yang kayak dulu gimana wanita benar-benar ngerasa direndahkan, gimana yang pendidikan itu juga biasanya lebih ke cowok ataupun orang-orang yang emang kalau dulu tuh orang-orang yang punya jabatan, jadi baru bisa baru bisa sekolah gitu. Nah, dan di sana itu di film itu juga kayak menceritain perjuangan Kartini itu, gimana dia ngangkat derajat si wanita itu, dan bahkan dia salah satunya itu ngangkat derajat ibu kandungnya sendiri yang waktu itu diperlakuin emang nggak layaknya karena jadi karena ibunya termasuk ibu yang lupa aku deh istri yang lebih tua, jadi kayak nggak dipanggil sebagai ibu, padahal itu ibu kandungnya dari Kartini. Dan itu bener-bener menurut aku menginspirasi banget untuk sosok cewek yang bener-bener berani gitu di saat orang-orang cowok yang malah berdiri gitu. Pahlawan yang paling dipikirkan paling pertama itu Kapten Patimura sih sebenarnya. Kenapa? Karena dulu waktu kecil jajannya uang 1000-an, jadi ngeliatnya Patimura terus gitu kan, melihat golok gitu. Tapi yang paling berkesan di saya sih itu di Presiden Soekarno ya, karena saat pembacaan proklamasi itu diperhatikan banyak warga Indonesia dan itu membagikan kebahagiaan untuk negara Indonesia gitu. Karena kita juga warga Indonesia, apa harapan kamu untuk Indonesia? Harapan untuk Indonesia, kalau gue sih berharap pemerintah lebih aware sama namanya veteran, karena gue sering kali ngeliat di media sosial bahwa mereka untuk menyambung hidupnya aja harus minta-minta, jadi pengemis, jadi pemulung, padahal mereka punya andil besar menjadikan Indonesia merdeka sampai saat ini. Harapan untuk Indonesia ke depannya merdeka untuk bebas berpendapat
sesuai dengan aturan-aturan Indonesia yang berlaku. Harapan aku untuk Indonesia mungkin lebih kayak Indonesia bisa mandiri, dalam artian mandiri bisa mulai untuk swasembada dari pertanian-pertanian lokal, peternak-peternakan lokal. Karena kalau kita terus ngandalin bahan-bahan dari impor, itu kita sendiri nggak ngembangin yang ada di sini, yang kayak pada akhirnya pertanian, peternakan itu pada akhirnya itu kayak dianggap rendah di bawah, padahal pertanian peternakan itu yang nyongkong itu salah satu kebutuhan utama dari dari masyarakat itu sendiri gitu. Kalau misalnya pemerintahnya sendiri nggak support, yang akhirnya masyarakat juga nggak bangga, ya akhirnya kita cuman ngembangin dari bahan-bahan dari luar. Dan harapan aku jadi Indonesia bisa mandiri gitu. Terus yang kedua itu harapan aku ke Indonesia itu mungkin kan namanya mereka itu wakil rakyat ya, yang kayak dari kita tahu juga kayak presiden atau DPR, pemerintah, pokoknya pemerintah itu kan bisa dibilang digaji sama masyarakat. Dan maksud aku masyarakat itu nggak cuma lapisan yang di atas gitu, jadi banyak lapisan yang di bawah juga itu disebut masyarakat gitu. Dan mulailah untuk ngelihat orang-orang yang di bawah, yang nggak cuman kita lihat tuh orang atasnya udah makmur, sejahtera, tapi kita jadiin patokan berarti Indonesia udah sejahtera, kan nggak gitu. Jadi kayak pada akhirnya cobalah untuk semoga aja merata gitu. Untuk Indonesia, semoga kita lebih baik lagi. Untuk jiwa-jiwa muda yang sekarang sedang berusaha untuk berkarya, menatap impian dan masa depan, semoga lebih bahagia menjalani kehidupan serta memberikan kontribusi untuk negara kita. Luar biasa. Next question. Oke. Seberapa nasionalis kamu sih? Aku pengen tahu nih. Oke. Berapa minimal ukuran lebar dan panjangnya bendera merah putih? Kerajaan. Susah itu. Emang ada. Ada minimalnya. Serius? Kemarin gue beli bendera kan ya tuh. Ya, kan berapa ya? Dicari dong di internet. Sebutkan sila 1 sampai 5 aja udah. Sebenarnya gue juga gak tahu siapa atau nggak, itu udah lama banget ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pendapat kamu itu, untuk kan ada 7 presiden nih, dari salah satu presiden itu tahu nggak dari visi misinya dari presiden itu sendiri? Nggak tahu juga. Kacau ini. Ini menyiksa ini namanya. Siapakah Menteri Pendidikan pertama kali Indonesia? Menteri Pendidikan pertama Indonesia ialah Ki Hajar Dewantoro. Betul tidak? Betul. Teks proklamasi kan dibacakan oleh Soekarno. Ya. Nah, di mana tempat proklamasi itu dibacakan? Di Monas. Di lapangan. Iya, di Monas. Intinya di Monas. Kan makanya dibilang Monas kan monumen nasional, ya kan? Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 346 apa 64 ya? Apa? Tahun. Pada tanggal berapakah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu? Ya Allah, tanggal berapa? Nggak tahu. Apa nama buku yang pernah diterbitkan oleh Raden Ajeng Kartini? Habis gelap terbitlah terang. Lambang sila ketiga apa? Lambang sila ketiga. Gue nggak tahu ini.
Apa ya? Padi. Bukan. Apa ini? Kapok. Pohon beringin. Iya. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Yang mengetik teks proklamasi kalau nggak salah Sayuti Malik ya? Apa nama buku yang pernah diterbitkan oleh Raden Ajeng Kartini? Parah emang. Itu familiar banget, sumpah. Apa? Merdeka. Bukan. Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal berapa dan bulan apa? Hardiknas. Hardiknas bulan Mei tanggal 2. Thank you. Sudah. Oke, bye-bye.